Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik di SMK Negeri 16 Jakarta. Bapak Ibu, budaya positif itu sebenarnya ada 8 konsep intinya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu? Nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita lihat dulu yang ke-8-nya itu. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sangat kita perlukan untuk nanti agar anak-anak kita itu disiplinnya bukan karena takut hukuman, bukan karena takut sanksi, tapi memang muncul dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga itu nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan ini yang seperti profil belajar Pancasila, Al-Budun Life Skill, dan nilai-nilai kebaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempatnya. Yang kelima itu motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan segitiga restitusi. Ini kita inginnya anak itu muncul disiplin itu bukan karena ingin dapat penghargaan, bukan karena takut sama gurunya, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, jadi nggak lagi sebagai penghukum, nggak lagi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi nanti ada proses, ada caranya bagaimana kita menahan agar tidak seperti ini. Yang ini, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi, disuruh komisi. Oh, ini kayak suka begini kali ya? Apa pakai topi? Suruh beli topi ke komisi. Topi gitu. Nah, mau pakai topi bisa mana bisi? Jadi apa ini? Manajer. Pemantau. Oh, pemantau. Apa ya? Oh, pemantau. Baik, kalau gini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Nah, berarti kayaknya enakan seperti ini kali Pak Wan ya? Halus, tidak menyakiti. Jadi itu Bapak Ibu untuk posisi kontrol, mudah-mudahan kita semua menjadi manajer, tidak lagi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya share atau bagikan di kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa, tadi Bapak dengar dari informasi ketua kelas, katanya kamu bertengkar sama Rina. Iya Pak, habis saya kesel. Kenapa kesel? Rina selalu saja mau tinggal jadi setiap ada tugas kelompok. Dia nggak mau kerja sama. Bukan hanya tugas kali ini aja Pak, tapi memang dia setiap hari tuh begitu. Oh gitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesel. Mungkin Bapak juga kalau ada di posisi kamu akan berbuat hal yang sama. Iya Pak. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Rina? Saya marah-marah Pak. Dan tanpa sadar, saya gebrak meja. Oh begitu. Kamu berbuat itu sepertinya pasti ada alasannya. Iya Pak, kami sudah bersusah payah mengerjakan tugas tersebut. Sedangkan dia malah enak-enakan aja Pak, tinggal terima jadi. Oh wajarlah kalau gitu. Kamu sudah capek-capek mengerjakan tugas, dia enak-enakan tinggal terima jadi. Kalau Bapak ada di posisi kamu, mungkin akan melakukan hal yang sama. Tapi penghargaan bagi kamu nggak melakukan yang lebih buruk. Memukul misalnya. Iya Pak. Sekarang coba pikirkan, tindakanmu sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati antar teman Pak. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Baik.
Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar lagi, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Siap, Pak. Saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar lagi, Pak, dan menahan amarah saya. Jika nanti ada juga kasus yang sama seperti ini, tidak mengerjakan tugas kelompok, maka saya akan laporkan kepada guru mata pelajaran tersebut atau saya laporkan kepada wali kelas saya, Pak. Ya, tepat sekali tindakanmu, Salsa. Tetap tangan ya. Iya, Pak. Silahkan kembali ke kelas. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salzabila dari kelas 11 DKV. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Pak Maman untuk dapat mengendalikan diri dari marah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar dan menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Oh, Abid, silahkan masuk, Rit. Ya, silahkan duduk. Abid, tadi Bapak dengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat. Iya Pak. Menurut kehangatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat? Saya terlambat udah 4 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Kesalahan Pak. Baik, Abid. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting, kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Abid, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Pak. Abid, kamu sering terlambat pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering datang terlambat? Karena saya sering begadang main handphone dan juga bermain game Pak. Jadi bangunnya telat deh. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau sering terlambat ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting Pak. Karena bisa membuat saya datang tepat waktu dan juga bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Kita dapat menghargai orang sekitar, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Baik Pak, saya menyesal Pak. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya minta maaf ya Pak. Ya Abid, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal Pak dan tidak bermain game sampai larut malam agar saya besok paginya akan lebih segar lagi ke sekolah dan tidak akan terlambat. Baik Abid, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan kerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Daniel dari kelas 11 DKV. Terima kasih Pak Maman telah mengajak saya untuk berbincang dan berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan apa yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan bergadang lagi, tidak akan bermain game sampai larut malam supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.